Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabbul alamin, Tuhan semesta alam. Wa bihi nasta'in. Kita senantiasa mohon pertolongan kepadanya ala umurid dunya waddin, atas urusan agama, urusan dunia dan urusan agama kita. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada penghulu para nabi dan rasul, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi, juga kepada keluarganya, wa sahbihi ajma'in, dan kepada seluruh sahabatnya, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, dan kepada siapapun yang mengikutinya, mengikuti langkah-langkahnya sampai hari akhir nanti. Walhamdulillahilladzi allafa baina qulubina. Kita juga bersyukur atas nikmat Allah yang sudah menyatukan hati-hati kita, fa asbahna bi ni'mati ikhwana, dan melimpahkan kepada kita nikmat berukhuwah, nikmat berjamaah, nikmat bersama-sama. Jamaah Allah Subhanahu wa taala, jadi kajian kita itu kajian tadabbur Al-Qur'an. Ya, ini menguatkan bagaimana interaksi kita dengan Al-Qur'an, mencoba untuk memahami makna-makna yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur'an, bisa jadi secara tekstual dan kontekstual. Tekstual dari segi bacaannya, dari segi tulisannya, bisa jadi akan kita ambil pelajaran-pelajaran yang bisa jadi selama ini ada miss, ya, ada kurang, ada yang kita terlewat bisa jadi. Dan juga yang kedua adalah tentunya dari segi maknanya secara kontekstual. Ini semoga semangatnya adalah betul-betul kita jadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup kita. Tidak mungkin bisa kita jadikan petunjuk kalau kita tidak memahami. Tidak mungkin kalau kita paham kecuali kita mempelajari. Dan itulah salah satu makna dari tadabbur Al-Quran. Ya. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati. Al-Quran adalah sebuah kitab, anzalnahu ilaika, yang kami sudah turunkan dia ilaika kepadamu ya Muhammad, liyadabbaru ayatihi, untuk ditadabburi makna-maknanya. Baik, hari ini kita mentadabburi beberapa ayat yang sudah biasa kita hafal, kita dengar, tapi kita ingin mengambil manfaat sebanyak-banyaknya, dan mudah-mudahan ini menjadi bingkai kebaikan buat kita semua. Surahnya surah Ali Imran ayat 102, 103, 104 bisa jadi. Tapi waktu kita insya Allah nggak lama ya, 1 jam lah ke depan insya Allah. Ya, mudah-mudahan ini menjadi penguatan bagi kita. Ayatnya udah kita hafal kok. Ya, setiap Jumat kita sering diingatkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum in kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Ini kan sering ya. Walaupun di khutbah Jumat biasanya surah ayat 102-nya saja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Ali Imran, ya, ayat 102.
Ini bicara tentang iman dan takwa. Ya, al-iman dengan takwa. Cek. Bicaranya adalah bagaimana nilai-nilai keimanan kita kemudian meningkat menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya. Karena secara levelisasi kalau kita lihat surat Al-Baqarah ayat 183 aja, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada la'alla. La'alla itu harapan, tujuan dari iman, kemudian ada ibadah, ya, menjadikan dia orang-orang yang bertakwa naik. Makanya setiap Jumat ketika khotib ngasih pesan usikum bitaqwallah, ya, kemudian disebut tuh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya kita diminta untuk senantiasa meningkatkan kualitas diri kita sampai kepada nilai-nilai ketakwaan. Nah, setelah nilai nikmat iman dan takwa ayat 103 yang ini menjadi konsentrasi kita, ya, yaitu adalah nikmat al-ukhuwah. Kata Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Jami'an. Bareng-bareng berjamaah. Bahkan dikuatkan wala tafarraqu. Jangan kalian berpecah belah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kepada tali Allah hablum minallah, tapi wala tafarraqu, ini hablum minan nas. Ini minallah, ya. Ya, habl, ya. Habl itu kabel, hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Makanya nikmat terbesar setelah nikmat iman harusnya ketika kita juga bisa merasakan nikmat ukhuwah ini. Karena Allah gandengkan. Jadi kalau kita lihat, kalau kita memahami ayat-ayat Al-Qur'an diantaranya kita dimudahkan dengan simbol ain, satu ain. Ya. Jadi coba lihat ya di Quran terjemah situ. Ada ainnya Pak di situ. Ini 102, surat Ali Imran ayat 102. Ainnya mulai ayat berapa? Ayat 101 atau 102? 101 akhir. Iya, berarti mulainya 102. Halo? Jadi kalau tulisan Arab tuh kata dulu, kalimat, baru nomor gitu ya. Gitu ya Pak ya? Jadi ketika misalnya di ujungnya ada ain, berarti yang ain itu adalah mulai dari ayat nomor barunya. Gitu ya Pak ya? Ini kita sering salah nih ketika baca ayat Al-Quran, khususnya Quran yang Arab ya, bukan yang terjemah. Kalau terjemah satu titik ya gampang. Kalau Arab tuh dia maka tulisan dulu alif lam mim 1. Berarti kalau dibilang surat Al-Baqarah ayat pertama, bacanya 1 sebelumnya. Ya, jangan 1 sesudahnya, berarti ayat kedua. Nah, berarti itu ainnya mulai ayat? Iya, 101 pas ujungnya. Urusan 101, tapi berarti dia mulainya dari ayat bahasanya 102. Nyambung nggak Pak? Iya. Karena 101 kan akhir gini ya. Nih ya. 1.1 gitu kan? Ini ada ayat 1.1, kemudian ayat berikutnya. Dulu sini ada ain. Berarti ainnya itu mulai dari ayat ini nih. Umbulkannya. Apa? Ya, termasuk di kiri atau di kanan ya. Ya, kiri atau kanan itu sama. Ya. Nomor baru. Kalau di kanan berarti pas akhir nih sampai sini nih. Gitu ya. Berarti mulai barunya dari sini.
Sampai ayat berapa, Pak? Iya, terus sampai ayat ke berapa? Dari ain ke ain. Sampai 120. Benar, coba lihat pelan-pelan. Iya kan? 108. Nah, berarti ayat 102 sampai 108 ini satu tema, satu bahasan. Kalau di Quran terjemah yang itu tuh yang besar, biasanya ada tulisan subtemanya, ada judulnya. Ada judulnya apa di situ? Apa? Tuh, keharusan menjaga persatuan. Dan itu nggak ada di Quran yang Arab tuh nggak ada, ya. Karena Quran itu udah Quran tafsir sebenarnya. Jadi Quran terjemah kita itu sebenarnya udah ada tafsirnya. Ya, sehingga kalau misalnya di Quran itu terjemah ada tanda kurung, ya, ada kurung misalnya tulisannya adalah Muhammad gitu. Biasanya di Arabnya nggak ada tulisan Nabi Muhammadnya. Ya, tapi ini tafsirnya bawahnya bahwa ini adalah bicara kepada Nabi Muhammad SAW. Misalnya gini, Kitabun anzalnahu ilaika. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu ilaika. Siapa kamunya nih? Dalam kurung Muhammad. Nah, berarti ini udah tafsirnya gitu. Nah, Quran yang itu udah ada subtemanya. Menjaga persatuan. Ya. Nah, ini adalah nikmat kedua setelah nikmat iman dan takwa, itu nikmat ukhuwah. Maka ada istilah la imana bila ukhuwah wala ukhuwah illa bil iman. Enggak mungkin orang punya iman yang baik, bagus kalau tidak bisa menjaga ukhuwah. Dan tidak mungkin adanya ukhuwah tanpa dasarnya iman. Karena ukhuwah ini akan menjaga bukan cuma dunia tapi sampai akhirat. Setiap ikatan, setiap persaudaraan, setiap kongsi, setiap kerjasama, setiap kelompok, setiap komunitas, maka bisa jadi hari ini dia bareng-bareng bersama-sama, bisa sambil ketawa, bisa jalan bareng, bisa kumpul bareng, tapi hati-hati, di akhirat nanti satu dengan yang lain bisa jadi saling bermusuhan. Suratnya surat Az-Zukhruf. Surat Az-Zukhruf surat keberapa? Masya Allah. Udah ada ya catatannya ya? Coba lihat Pak, diangkat dikit. Oh, udah ada indeksnya, daftarnya, barakallahu fi. Enaknya sambil dihafal ya Pak ya. Surat ketiga tadi Ali Imran, ini surat 43. Ya, boleh yang ada Quran silakan dibuka. Nih adik tuh buka Quran tuh. Ayatnya saya buka dulu. Saya nggak hafal. Ya. Az-Zukhruf surat 43. Ya. Mohon maaf saya agak riup-riup nih. Tadi pagi ngisi kaji, sebentar lagi dicari. Adanya di sebelah kiri. Ini saya ulang, saya riup-riup. Tadi pagi ngisi kajian ketinggalan kecamatan saya di Bekasi. Ya. Sebentar. Bunyinya adalah al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Ayat 60 berapa? 67 ya? Betul enggak? 67. Boleh dibaca terjemahnya, Pak? Iya. Al-akhillau yauma idin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Maka di hari kiamat setiap teman-teman setia, setiap ikatan, setiap komunitas kebersamaan kita dengan siapapun, ba'duhum li ba'din adu. Sebagian dari mereka dengan sebagian yang lain adu, masing-masing saling bermusuhan. Kecuali illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Makanya dia adalah bertakwa, refleksinya itu adalah ukhuwah.
Karena dia menjalin ketakwaan bukan pragmatis karena ada sesuatu yang dia inginkan. Bukan karena uang, bukan karena jabatan, bukan karena bisnis, bukan karena dunia. Tapi dia dekat karena apa? Karena nilai-nilai ketakwaan itu harus terrefleksikan, harus terimplementasikan, harus terlihat bagaimana dia menjaga hablum minan nas. Sehingga nilai kebaikan kita ngaji itu bukan cuma dilihat di majelis ta'lim. Nilai-nilai rakaat salat khusyuk kita bukan cuma ada di atas sajadah, tapi dia harus terlihat juga dalam aktivitas keseharian kita. Bahkan dalam surat Al-Ma'arij kalau kita hafal tuh, Innal insana khuliqa halu'an idza massahu syarru jazu'an wa idza massahul khairu manu'an illal musallin. Kecuali orang-orang yang sholat yang dia hidupnya itu enggak banyak berkeluh kesah. Ya. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a. Jadi manusia itu diciptakan itu dia potensinya untuk keluh kesah. Kalau dia dapat kesulitan hidupnya itu tambah gerutuan. Tambah enggak nyaman. Gelisahnya itu makin tambah. Wa idza massahul khairu manu'a, tapi kalau dia dapat kenikmatan dia pelit, bakhil. Illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat. Nah, orang yang sholat ini dijelaskan di ayat berikutnya. Itu bukan cuma sholat gerakan khusyuknya. Alladzina hum ala sholatihim daimun. Mereka yang dawam dalam sholatnya terjaga. Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum. Orang sholat adalah orang yang memahami bahwa di dalam hartanya itu ada hak orang lain. Lis-sa'ili wal mahrum. Bagi orang lain yang minta ataupun yang tidak meminta. Walladzina yusaddiquna biyaumiddin walladzina hum min adzabi rabbihim musyfiqun inna adzaba rabbihim ghairu ma'mun walladzina hum li furujihim hafizun. Orang-orang yang salat adalah orang-orang yang menjaga juga auratnya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul aadun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Mereka yang menjaga amanah-amanahnya. Silakan nanti bisa dibuka surat Al-Ma'arij surat keberapa? Dapat? Oh, ayat keberapa? Kita lihat lagi. Surat keberapa Al-Ma'arij? 70. Oke. Ayat berapa? Kita lihat. Ini ngeriup nih ya. Mohon maaf. Mukminun bukan bicara orang sholat. Hampir sama, tapi bicara orang beriman. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina dan seterusnya. Tapi bicara tentang orang beriman. Kalau ini bicara sholat, karena maksud saya gini ya. Al-musalli itu orang yang sholat itu bukan cuma dilihat di atas sejadah. Nyambung ya Pak ya? Di ayat itu orang yang sholat itu juga hasilnya bisa dilihat dalam interaksi sehari-hari. Termasuk dia dengan orang lain. Jadi jangan sampai kita khusyuk dalam ibadah di atas sajadah kita, di masjid musholah kita, tapi ternyata kita menjadi catatan. Jangankan orang lain, istri kita saja tidak merasa nyaman dengan kita yang khusyuk tadi dalam sholat. Na'udzubillah. Anak kita saja tidak bisa mendapatkan kebaikan. Kan bahaya tuh. Boleh Pak, dapat ayat berapa? Oh belum, ayat berapa Pak? 22 sampai? Nah, saya dibantu nih, alhamdulillah nih. 22 sampai? Sampai ulaika fi jannatin mukramun. Mereka masuk neraka dan mereka dimuliakan. Sampai ayat berapa? 25, 25, pendek banget. 35. Oh. Biar nyaman, biar jelas kita dengerin. Tadi kan terjemahan versi saya ya. Karena agak ngacak-ngacak. Kita dengarkan versi lengkap. Versi lengkap, silakan. Ayat sebelumnya, 2 ayat sebelumnya. Sebelumnya lagi, satu lagi. Ya, innal insana.
Terjemahnya boleh Pak, silakan. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah. Pelan-pelan. Manusia diciptakan bersifat keluh kesah. Lanjut Pak. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah. Kalau dapat kesusahan apalagi? Dia keluh kesah. Lanjut. Dan apabila ia mendapat kebaikan, ia amat kikir. Tuh, kalau dapat kebaikan, dia kekikir. Al-khair itu bisa tafsirnya itu harta. Wa idza massahul khairu manu'a. Dia akan kikir. Terus? Kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat. Siapa nih ciri-ciri orang yang mengerjakan sholat ini? Ayat berikutnya. Mereka tetap mengerjakan sholat. Satu-satu Pak, senang. Satu-satu. Daimun tuh dawam. Konsisten sholatnya. Enggak tempo-tempo. Kalau lagi ada masalah rajin sholatnya, gitu kan? Wah, gue lagi rajin nih sholat tahajud. Kenapa? Anak belum dapat kampus kuliah, gue doain terus, gitu kan? Pas anak udah selesai dapat kampus kuliah, berhenti deh tuh qiyamul lailnya, gitu kan? Ini nggak dawam nih, ya kan? Ada maunya. Lanjut Pak. Dan orang-orang dalam nafsanya yang tersedia bagian tertentu. Ini bicara masalah harta. Jadi bukan cuma dalam sholat, hartanya dia paham. Lanjut Pak. Lisail wal mahrum, bagi orang yang minta atau enggak. Jadi kalau kita infak tuh bukan cuma orang lagi minta, tapi juga harus punya bagaimana kita perhatian kepada orang lain yang enggak minta, tapi kita paham dia sebenarnya lebih butuh nih daripada yang minta-minta, gitu kan. Artinya care sama orang lain, termasuk dengan tetangga. Lanjut Pak. Dan orang-orang yang mempercayai hari pembalasan. Lanjut, itu masalah keimanan. Dan orang-orang yang takut terhadap azab Tuhannya. Terus. Iya, inna adzaba rabbihim ghairu ma'mun. Jadi azab Allah itu enggak merasa aman. Cuma orang yang rugi kata Allah yang merasa aman dari azab Allah. Kita semua ini tidak aman dari azab Allah. Ya, lanjut Pak. Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya. Terus? Kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Lanjut. Barang siapa mencari di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Tuh, mereka yang menjaga kemaluannya, hasrat seksualitasnya, sampai kayak gitu tuh. Itu terjemahan umumnya gitu kan. Illa ala azwaj, kecuali pada istri. Kan berarti kan masalah itu. Ini terjaga. Enggak mudah, ya. Lanjut, tergoda enggak mudah. Lanjut, Pak. Dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah yang dikutunya dan janjinya. Tuh, mereka yang menjaga amanah-amanahnya. Dan orang-orang yang memberikan kesaksiannya. Terus? Dan orang-orang yang memelihara sholatnya. Terus? Mereka itu kekal di surga lagi dimuliakan. Iya, ulaika fi jannatin mukramun. Catatan kita ini bicara tentang tadi bahwa hablum minallahnya baik, hablum minanas juga harus terjaga, termasuk sholat. Zakat juga gitu. Zakat itu bukan cuma ibadah ketika kita nyerahin, enggak. Bahkan zakat kita, sedekah kita akan hilang. Kalau kenapa? Kalau kita misalnya sering menyebut-nyebut pemberian kita dan menyakiti orang yang kita beri. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang beriman, jangan batalkan pahala sedekahmu dengan sering menyebutnya dan menyakiti orang yang kita beri. Jadi memberi betul-betul ikhlas, jangan sampai menyakiti. Bayangin tuh, berkaitan hablum minannas. Ini jadi catatan kita. Nah, sehingga nilai-nilai ketakwaan ini akan bisa terlihat bagaimana kita bisa menjalin ukhuwah di antara kita. Dan nilai ukhuwah ini sangat mahal. Apalagi dirasakan oleh generasi awal umat Islam. Mereka tuh gara-gara kasus kecil aja itu bisa perang antar suku. Maka Allah ingatkan, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan. Ingatlah nikmat Allah atas kalian. Id kuntum a'daan, ketika dulu kaliannya bermusuhan. Fa'allafa baina qulubikum, kemudian Allah satukan hati kalian. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kemudian Allah limpahkan nikmatnya apa? Ikhwanan.
persaudaraan ini. Kalau kita mungkin nggak begitu berasa, karena orang tua kita dari dulu juga guyup. Tapi mereka, generasi dulu, Islam pertama, apalagi kita sekarang bulan Hijriah ya, generasi Muhajirin dan Ansor, maka untuk menjaga ukhuwah mereka itu bukan pekerjaan yang mudah. Muhajirin itu orang Mekah, ya, ini orang-orang Mekah. Dengan Al-Ansar, ini orang-orang Madinah, jauh, kulturnya beda, budayanya nggak sama. Kebanyakan mereka pedagang, ini kebanyakan para petani, kulturnya pasti beda. Tapi mereka ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, ketemu di Madinah, itu bisa klop. Ukhuwahnya tuh terjaga. Kenapa? Karena dasarnya takwa. Budayanya beda, kebiasaannya beda, tapi dengan nilai takwa itu mudah tersatukan dalam ukhuwah. Makanya aneh kalau ada orang berpecah belah gara-gara jadi pengurus masjid. Sampai rebutan. Ya. Gue gak mau ke masjid lagi. Kenapa? Ada dia itu. Gitu. Dan ini gak satu, termasuk lumayan cukup banyak. Beberapa kasus tuh kayak gitu. Ya. Makanya semangatnya, yuk kalau misalnya ternyata kita mudah dipecah belah, jangan-jangan ketakwaan kita ini gak kuat. Nanti kita lihat ya bagaimana Al-Quran mengajarkan kita untuk menghindarkan diri agar jangan sampai ukhuwah kita itu rusak. Karena syaitan itu paling senang kalau ada orang bermusuh-musuhan, itu paling senang. Ya, dia gosok terus tuh. Suami istri kalau nggak ada friksi, itu setan tuh nggak senang. Masuklah syaitan, maka jadilah friksi di antara mereka. Ya, maka kita selalu tuh minta ya, perlindungan dari syaitan itu yang yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Kadang-kadang golongan jin ya emang dari penyakit-penyakit hati kita ataupun dari manusia itu yang ngegosokin ya. Gosip katanya digosok makin sip gitu kan. Alhamdulillah. Ini nikmat ukhuwah. Nah, saya ingin menggandengkan ini karena ini sering diingatkan. Dan ini menjadi permasalahan kita. Di beberapa tempat mudah sekali kita berpecah belah, mudah sekali kita memberikan lakop. Lakop itu gelar-gelar buruk terhadap saudara-saudara kita. Ya, karena kopiahnya beda, bajunya beda, seragamnya beda, tampilan luar. Maka yang bisa disatuin itu bukan seragam. Yang Allah satukan tuh hati. Maka kata Allah, "Wazkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum." Allah satukan baina di antara qulubikum, hati-hati kalian. Ini yang nyatu dulu. Kalau tampilan luar pasti beda, nggak mungkin sama lah. Kita aja beda-beda ya kan. Pakai sarung kayak batik, batik pakai sarung, nggak nyambung banget gitu kan. Kalau batik tuh bagus, wah pasti beda lah. Kopiah beda-beda. Saya pakai kopiah Aceh, ya kan. Ada yang ini kopiah Nusa dan Rara. Ya kan? Macam-macam. Beda-beda pastinya. Kalau kita nuntutin dan selalu merasa paling tinggi dengan apa yang kita miliki, ini bahaya. Enggak bakal kita bisa gabung. Ya. Jangankan yang besar, refleksinya itu nanti di rumah kita. Kita dengan istri aja itu pasti beda. Ya. Tapi karena hati kita nyatu, maka yang beda itu bisa hilang. Ya kan? Kan cinta itu ada dalam hati kan? Karena hatinya dekat, maka Masya Allah. Makanya saya punya istilah gini, kenapa sih suami istri kalau berantem tuh sampai teriak-teriak? Kenapa kira-kira Pak? Karena hatinya jauh. Jadi kalau hatinya udah ketutup, itu telinga tuh ketutup. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim.
Kalau udah ketutup hatinya, telinganya, matanya, udah nggak kelihatan, teriak dia. Coba kita bayangkan mereka yang pertama kali malam pertama pernikahan. Itu ngomong bisik-bisik aja itu kode keras, ya kan? Aus bang, aku ambilin air minum ya, gitu. Padahal daham doang gitu kan. Tapi kalau orang hatinya jauh, mau didehemin, mau diminta, gitu kan. Emang nggak bisa ngambil sendiri apa? Gitu kan. Punya kaki, punya tangan, air ada, gelas ada, tinggal ambil doang, gitu kan. Ini bukan masalah apa, ini masalah hati. Tapi kalau hati itu dekat, Masya Allah, nggak perlu diperintah, itu udah tahu. Ya, panas neng, nyalin dipasangin ya, gitu. Ini salah satu analogi contoh. Begitu juga kita dalam berukhuwah itu seperti itu. Maka ini nikmat yang besar. Kita khawatir dengan ayat ini. Al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Nanti di hari akhirat itu setiap pertemanan itu satu dengan lainnya itu akan menjadi musuh. Bahkan menuntut. Ini gara-gara dia nih, gitu. Ya, gue jadi sesat kayak gini. Salah milih temen. Hati-hati. Suratnya surat Al-Furqan. Surat Al-Furqan surat keberapa? Jangan salah dong, nama saya Furqan ya, wih. Nah, ibu-ibu langsung tuh surat 25. Kita buka surat 25. Belum kita cek ya, hafalan nomor surat ya, 1 sampai 25 ya. Boleh juga lah kapan-kapan kita cekin ya. Surat 25, surat Al-Furqan ya. Sebentar Pak. Ini riup-riup nih, ada sebelah kiri ya, adanya sebelah kiri. Ayatnya ayat berapa nih? Sebelah kiri, wa yauma ya'addu zalimu ala yadayhi. Ini berapa nih? Berapa itu ya? 1 atau banyak? Oh, nggak bisa. Ketebelan ini. Ya. Enggak. Saya plus 1. Sebentar. Masih muda, Pak. Iya, masih muda, Pak. Saya masih di bawah 100 usia saya. Ngambil yang paling tinggi gitu kan. Jadi kita muda semua insyaallah ya. Iya. Ayat berapa? Sebelah kiri itu. Halaman yang surat Al-Furqan itu kiri kedua. Ya. Halamannya halaman 362. Ayat 23 ya? Betul? Bukan? 27. Ya. Boleh baca terjemahnya, Pak? Kita dengarkan. Ini salah milih, salah berukhuwah, salah pilih teman. Tafadhol. Dan ingatlah pada hari ketika orang-orang zalim menggigit dua jarinya, menyesali perbuatannya, seraya berkata, wahai, sekiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul, wahai celaka aku, sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Lanjut. Sungguh dia telah menyesatkan aku dari peringatan Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku, dan setan memang pengkhianat manusia. Penyesalannya, ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Coba dulu aku nggak jadikan dia sebagai teman setiaku, khalil. Ya, kekasih, teman setia, teman akrab, teman yang kita merasa nih sohib gua nih, gitu kan, soulmate gua nih, gitu kan. Kenapa? Laqad adallani 'anid dzikri ba'da idh ja'ani. Sungguh dia sudah menyesatkan aku, ya, dari apa? 'Anid dzikri, dari Quran. Idh ja'ani, padahal udah datang kepadaku. Wa kana syaitanu lil insani khadula.
Nah, setan itu emang kerjanya begitu. Ya. Jadi itu setan dari golongan manusia. Nah, ini nikmat ya. Allah mengingatkan kita dengan Al-Quran untuk jangan salah. Ya. Sekali lagi, yang bisa menyatukan kita itu adalah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat ini kepada kita. Maka kata Allah, fa-asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Jadi nikmat berukhuwah itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak bisa dirasakan kecuali orang-orang yang memiliki nilai keimanan. Andai kata Allah nih, andai kata kita ingin menyatukan hati orang lain tuh, bahkan kata Allah, lau anfaqta ma fil ardi jami'a, andai kata engkau menginfakkan ma fil ardi jami'a, apapun yang ada di bumi ini semuanya, ma allafta baina qulubihim, engkau tidak akan bisa menyatukan hati-hati mereka, walakinnallaha allafa bainahum, akan tapi Allah yang sudah menyatukan hati mereka. Jadi ukhuwah itu adanya dalam hati itu. Refleksinya baru kelihatan di luar. Ya, jangan sampai bahasa Quran yang lain, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Tahsabuhum, engkau melihat mereka jami'an, sebuah kumpulan, kesatuan, akrab, guyub. Tapi wa qulubuhum syatta, tapi hati mereka saling berpecah. Saling pengen menjatuhkan. Ada ghibah, ada hasad, ya, ada fitnah, naudzubillah. Itu orang-orang yang kafir seperti itu, kelihatannya gabung, ya, kelihatannya, kayaknya dia satu kesatuan yang kuat banget nih. Tapi kata Allah, tahsabuhum jami'a, engkau ngelihat dia sebuah kesatuan. Jami'ah itu jamaah, tapi wa qulubuhum syatta, hati mereka itu saling menjatuhkan. Tapi orang-orang beriman, wa allafa baina qulubihim. Suratnya surat Al-Anfal. Surat keberapa Pak Al-Anfal? 8. Barakallahu fiik. Langsung dapat. Ya, adanya di sebelah kanan. Ayatnya sekitar 60-an ya, kalau saya nggak khilaf, kita lihat. Ya. Ya. Ayatnya 64 ya. 62 ya. 62, 63. Sebentar. 63. Boleh dibaca Pak terjemahnya. Tadi saya baca Arabnya udah ya. Sekarang kita dengarkan terjemahnya versi Departemen Agama. Biar klop ya. Ya, monggo. Dapat? Yang udah dapat boleh duluan, gantian nih, Masya Allah nih Pak Haji. Semangat ya. Semangat berkoba-koba. Wah. Dapat? Dan yang bersatukan hati mereka orang-orang beriman. Walaupun kamu membelanjakan semua pakaian mereka yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Akan tapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Terus? Semuanya dengan azab dari Allah. Ya. Jadi jangan kita tenang, pokoknya bisa akur gitu kan. Kalau tanpa ta'yidullah, tanpa pertolongan Allah, sulit kita tuh menyatukan hati di antara kita. Ini statement Allah. Wa allafa baina qulubihim. Allah yang menyatukan hati mereka. Orang-orang beriman tuh Allah yang nyatuin. Lau anfaqta ma fil ardi jami'a. Andai kata engkau nafkahkan, engkau infakkan ma fil ardi, apa yang di bumi ini jami'an semuanya, ma allafta baina qulubihim. Engkau enggak bisa menyatukan hati mereka, walakinnallaha allafa bainahum, tapi Allah yang menyatukan hati-hati mereka. Dalam skop yang paling kecil, kita dalam keluarga yang bisa menyatukan itu adalah ketika Allah menyatukan hati kita. Suami, istri, anak-anak. Maka jagalah kebeningan hati kita, mudah-mudahan ini akan menjadi terjaga ukhuwah kita. Dan ada beberapa ya kaidah dalam Al-Qur'an menjaga agar ukhuwah kita terjaga. Wallahu alam pernah kita bahas atau tidak. Ini ada surat khusus ya yang isinya itu kebanyakan adalah menjaga nilai ukhuwah itu. Bahkan Allah ingatkan
Innamal mu'minuna ikhwah. Surat apakah itu? Krik krik krik. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun. Surat apa? Apa? Mujadalah, bukan? Yes, apa? Al-Hujurat. Nah, nyebutnya Al-Hujurat ya, Al-Hujurat ya. Surat ke-49. Mulai ayat pertama, ayat 6. Bicara apa? Bagaimana kita menjaga ukhuwah? Maka Allah ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum bidamba'in fatabayyanu. Fatabayyanu. Tabayyun. Ya. Awalnya surat ini ya ayyuhalladzina amanu. Dan ini surat pendek yang banyak ya ayyuhalladzina amanunya. Surat pendek. Kalau Al-Baqarah kan panjang, banyak ya ayyuhalladzina amanu. Ali Imran juga ada. Tapi di surat Al-Hujurat ini suratnya pendek tapi banyaknya ya ayyuhalladzina amanu. Di antaranya ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Kalau ada kabar, maka sifat kita adalah tabayyun. Ini sekarang alhamdulillah tuh udah mulai istilah tabayyun itu udah masyhur ya. Kalau dulu-dulu cuma ada di Quran gitu kan. Sekarang alhamdulillah udah banyak ya. Check and recheck. Ini penting. Sebab kita tidak mengamalkan ini, siap-siap gampang sekali kita clash. Cuma gara-gara enggak tabayyun. Ya. Enggak klarifikasi. Termasuk di media sosial. Kita ikut grup, misalnya grup WhatsApp ada A, B, C, D. Ya. RT, RW, kelurahan, kecamatan misalnya gitu kan. Ini ada 4 grup. Ada informasi di grup A. Katanya si Furqon bla 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 gitu kan. Di grup A. Nanyanya di grup B. Bener gak sih si Furqon begini gitu? Yang ini nanya di grup ini. Ya Allah, itu bukan tabayyun namanya. Tabayyun tuh kalau tanya nih, kata si A, siapa tuh? Furqon, tanya aja ke dia nih. Masya Allah. Barakallahu fiik. Alhamdulillah dipinjemin juga nih. Loh, ini baru nih. Dia beli. Masya Allah. Jazakumullah khair. Ini inventaris masjid aja nih. Sholat. Masih ada stikernya. Ya, jazakumullah khairan. Apaan ya? Saya ada duanya yang satu ke kantor tadi. Tinggal kantor. Sampai rumah, ya gimana nih? Makanya saya bawa handphone, maksudnya biar bisa di zoom gitu kan. Ya, tapi ini kan ada tafsirnya. Jazakumullah khairan ya. Sallallahu ayyaja'ana minah. Insyaallah. Baik ya. Maka tabayyun ke orang yang pertama. Ini contoh konkret gini ya. Tahu ada kawan saya ustadz sih. Pakai sih lagi. Cuman karena dia begini saya agak kaget juga. Tahu deketin saya lagi di masjid. Furqon, kenapa? Katanya ustadz ini udah nikah lagi ya gitu. Ente kata siapa? Aneh denger. Ya Allah, kenapa ente nggak langsung aja tanya ke ustadz? Kenapa agak aneh gitu? Kan ente deket, ya sedekat-dekatnya orang kan nggak semua juga tahu. Tanya aja ke orangnya gitu kan. Sebentar, saya datengin orangnya. Ustadz, mau nanya. Nanya apaan? Cuma sebelum nanya, saya butuh jawaban cuma satu, yes or no. Ya atau enggak. Ini kalau guru namanya pertanyaan tertutup.
Pertanyaan tertutup tuh jawabannya nggak ada yang lain, cuman itu, ya atau enggak. Pertanyaan saya cuman satu, apa? Dapat kabar ente udah nikah lagi. Benar atau enggak? Jadi begini Furqon. Enggak Ustadz, mohon maaf, ini pertanyaan tertutup. Jawabannya ya atau tidak. Anda nggak mau dengar alasannya, silakan aja alasan. Iya, udah makasih, jazakumullah. Saya datengin tuh orang. Iya, udah selesai. Terus apalagi? Enggak, cuma nanya doang gitu. Nanya ke sono, jangan ke sini, saya bilang. Sampai 2 kali dengan orang yang beda. Sama tuh, ada juga tahu-tahu WhatsApp saya. Dan masalahnya sama lagi, udah nikah lagi. Ustadz ini katanya udah nikah lagi, mana? Dikasih fotonya ke saya. Astagfirullah, kenapa ente nggak nanya aja langsung kayak gitu kan? Ini konsep tabi, kelihatannya sederhana. Tapi ketika ini menjadi sesuatu yang nggak jelas, khawatir ini jadi ghibah. Kalau benar, kalau salahnya jadi fitnah, ini bahaya. Kelihatannya sepele, justru inilah Islam, agama yang preventif. Dijaga kita dibingkai. In ja'akum fasikun binaba'in fatabayanu. Karena berita bohong itu pernah ada zaman Rasulullah SAW, bahkan menimpa Siti Aisyah radhiyallahu anha. Dalam kisah hadisul ifki, berita bohong tentang Siti Aisyah, ada gosip zaman Nabi. Yang digosipin Ummul Mukminin Siti Aisyah radhiyallahu anha. Gara-gara beliau ketinggalan rombongan bersama dengan Rasulullah SAW. Ini tafsirnya dibuka di surat An-Nur ya. Ayat 11 ya. Tapi jangan sekarang, karena ini sebuah ilustrasi aja nih, ilustrasi aja ya. Ntar kita fokus ke sono, enggak ke sini ya. Ya. Rasulullah SAW itu dengan para pasukannya itu rombongannya udah jalan duluan. Siti Aisyah nggak ketahuan sama jamaah, sama kumpulan tuh rombongan kalau dia ternyata menyelesaikan hajatnya. Disangka sudah ada di rombongan. Ketika Siti Aisyah udah selesai, ketinggalan. Kemudian ada sahabat Nabi namanya Sofwan. Belakangan naik kendaraan, naik onta, akhirnya Siti Aisyah suruh naik kendaraannya. Ontanya dituntun. Berdua laki dan perempuan. Mulai orang-orang tuh, duaan nih. Nah, kalau bahasa kita kan gitu kan. Ini istri Nabi. Sampai 1 bulan itu enggak turun wahyu tuh. Sampai heboh. Nah, ada orang-orang yang enggak suka, mulai itu menghembus-hembuskan. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum. Sesungguhnya orang-orang yang datang dengan berita bohong itu bagian dari kalian juga, orang-orang beriman. La tahsabuhu syarrul. Jangan dianggap berita peristiwa ini keburukan semua, enggak. Ini ada kebaikan. Kenapa? Kita sedang diajarkan bagaimana kita beropini terhadap sesuatu. Ini istri Nabi sampai seperti itu. Ya. Jadi kalau ada ustadz digosipin, ya dulu juga Nabi istrinya kan kayak gitu kan. Tapi yang bahaya itu kenapa? Karena orang-orang beriman, Allah udah jaga tuh. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Jangan sampai kita nyesel gara-gara salah informasi. Nah, sekarang kan era media sosial ya. Seakan-akan kita tuh menjadi apa? Orang pertama yang dengar info. Bahaya. Walaupun bukan berarti kita nggak percaya media, bukan. Tapi hati-hati itu penting. Saya pernah mendapatkan 2 peristiwa saya pribadi personal. Ini bicara tentang media, bukan media sosial ya. Sekarang media massa waktu itu. Ya, pertama saya ngisi santunan anak yatim di Depok Timur, di Masjid Al-Mujahidin. Ramadan, suruh ngisi santunan anak yatim. Namanya dalam acara buka puasa bersama. Namanya buka puasa bersama, orang datang jelang berbuka. Ba'da asar itu masih sepi gitu, kita udah datang. Dalam hati ini kapan ceramahnya nih kita nih. Ya. 5 menit menjelang maghrib baru ceramah. Baru pembukaan, udah mau
Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka. Udah menjelang-jelang buka, ya udah banyakin doa. Ya kan? Karena sambutannya banyak tuh. Ya, udah selesai, ya. Ternyata dikasih tahu ini diliput di koran nasional. Oh ya udah, nggak apa, ya. Tapi saya nggak bisa ceramah panjang, ya, cuma mimpin sedikit doang, banyakkan doanya, udah. Ternyata besok pagi korannya itu ada yang ngelemparin ke rumah saya, nggak tahu siapa. Saya langganannya waktu itu 2, Kompas sama Republika. Ini koran yang lain, ini koran apa nih? Kita nggak langganan nih. Ya. Saya cira-cira, ternyata ada tuh santunan anak yatim di Masjid Al-Mujahidin, gitu kan, Taman Depok Permai. Saya baca isinya panjang banget Pak ceramahnya. Lah ini sih bukan ceramah gua dalam hati. Isinya banyak. Astagfirullahaladzim, media kayak gini ya mainannya gitu. Saya tidak merasa ngisi seperti itu karena cuma 5 menit, nggak banyak. Saya kecewa, bilang, wah hati-hati nih. Walaupun bagus ya, jadi saya, wah isinya cakep banget, tapi nggak saya banget, saya nggak suka. Yang kedua, tahun 2012. Saya masih ingat ya 2012. Waktu itu saya kepala sekolah SD. Qadarullah, takdir Allah, saya menjadi kepala sekolah berprestasi sekota Depok, juara pertama. Datang dong wartawan tuh ke kantor gitu kan. Pak, mau wawancara nih. Habis lomba. Oh iya silakan, ngobrol panjang lebar gitu kan, udah selesai. Besoknya saya ditelepon tuh, perempuan wartawati. Pak, udah tayang tuh di koran. Nah, kemudian itu kita langganan koran itu di sekolah. Ya sebentar lihat. Udah selesai. Wah, kok isinya beda gitu kan? Kok ini beda nih gitu. Nggak seperti yang kemarin wawancarain. Saya masih ingat kalimat dia gini. Pak, kalau sesuai dengan yang Bapak ceritain, ntar yang bacanya dikit Pak. Jadi saya tambah-tambahin tuh banyak gitu kan. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Rabbana. Oh begini nih mainannya nih, gitu. Ya, jadi penting kita pahami. Dari situlah makanya jangan diambil 100%. Kalau ada informasi-informasi maka tabayyun. Apalagi kalau kejelekan orang lain, hati-hati. Ya, bisa jadi nggak seperti itu. Ini kaidah Quran ngejaga nilai ukhuwah. Ya. Dan ini penting. Pak Ustadz udah tahu belum? Kenapa? Itu jemaah kan ada yang nggak tegor-tegoran gitu. Nih saya kan penasehat masjid. Siapa? Pak Haji ini sama Pak Haji ini. Gitu. Nggak tegor-tegoran Pak di masjid gara-gara masjid. Benar, kok saya nggak tahu. Nah, sebentar. Saya datengin yang satu lagi zikir. Ada masalah sama Pak Haji ini? Iya Ustadz. Nanti kita kumpul ya. Saya mau tabayun langsung. Yang satu nggak ke masjid-masjid. Pantes kalau saya pengen ke masjid, kok jalannya beda ke sono, masjid yang lain gitu kan? Ya, ketemu di jalanan, Pak, waalaikumsalam, katanya punya masalah ya? Iya. Nanti ya habis asar ketemu, kita kumpul. Sholat di masjid, al-ikhwan, masjid, sholat. Habis saya dikumpul tuh di Serambi. Saya ajak ngobrol, tanya, Bapak punya masalah apa? Jelasin. Oh, punya masalah apa? Jelasin. Baru kita fa aslihu baina akhwaikum. Ya, kita islah tuh, ngobrol. Alhamdulillah. Jadi nggak perlu pakai tabayun ke orang-orang, bukan, itu kan tabayun namanya. Namanya ngegosipin orang lagi tuh, nggak boleh. Tapi langsung to the point. Kalau kita nggak punya kemampuan itu, maka berita itu udah berhenti di kita aja. Selesai. Kita khawatir tuh berita nggak benar nyebar kemana-mana. Astagfirullahaladzim. Ya. Nanti ada masuk dalam bab berikutnya nih, di ayat berikutnya. Ini ayat yang ke-6. Kemudian ayat yang ke-8 itu bicara tentang innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Maka kita harus menjadikan bahwa yang namanya seorang mukmin itu adalah bersaudara.
Di hadis Nabi sampai Rasulullah mengatakan bersabda gini, wa kunu ibadallahi ikhwanan, jadilah kalian seorang muslim yang ikhwanan, yang bersaudara. Ya. Ini ayatnya ayat yang ke-10 ya. Ya. Nah, ayat yang ke-11-nya ini Allah ingatkan dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum. Ya. Jangan sampai kita saling menghina. Ini Masya Allah. Asa ayyakunu khairan minhum, boleh jadi yang dihina lebih baik daripada yang menghina. Maksudnya gini, kita tahu seorang pasti punya kelebihan, tapi di sisi lain punya kekurangan. Dia punya kekurangan di satu sisi, tapi pasti punya kelebihan di yang lain. Kekurangannya bukan buat dihina, tapi menjadi ladang amal untuk kita perbaiki bersama gitu. Karena kalau orang yang menghina, biasanya dalam hatinya itu ada takabbur. Biasanya ada kesombongan. Apa sih kesombongan itu? Kesombongan adalah, kata Rasulullah SAW, batarul haq wa ghamtun nas. Ketika dia menolak kebenaran dan dia merendahkan orang lain. Ini sombong. Suatu saat Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Enggak masuk surga orang dalam hatinya ada sedikit saja kesombongan. Kemudian Rasulullah berkata, sahabat bertanya, ya Rasulullah, ada orang yang pakai bajunya maunya yang bagus, pakai sendalnya maunya yang sendal bagus. Ini masuk sombong atau enggak? Kata Rasulullah, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Jadi kalau orang yang pengen pakaiannya bagus, kendaraannya bagus, sendalnya bagus, itu enggak masuk sombong. Yang sombong itu, kata Rasulullah, batarul haq, dia menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan merendahkan orang lain sebagaimana yang dilakukan oleh iblis. Qala ma mana'aka an tasjuda id amartuk. Kata Allah, ma mana'aka, apa yang menghalangi engkau antas juda, untuk engkau bersujud, id amartuka, ketika aku perintahkan kepadamu. Maka kata iblis, qala, dia berkata, ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Adam, daripada dia. Khalaqtani min nar, aku diciptakan dari api, wa khalaqtahu min tin, dan engkau ciptakan dia dari tanah. Ada kata-kata ana khairun minhu, aku lebih baik dari dia. Hati-hati. Ini kalimat yang diucapkan oleh iblis. Ini kesombongan. Dan biasanya orang mudah menghina orang lain karena ada kesombongan dalam dirinya. Hati-hati. Siapapun gak suka sombong. Iblis sudah nikmat di surga. Sombong. Dikeluarkan. Qala fahbitu minha. Allah berfirman, turun kau dari surga. Fama yakunu laka an tatakabbaru fiha, enggak layak engkau bertakabbur, sombong di dalam surga. Fakhruj, keluar. Innaka minas saghirin, engkau termasuk yang dihinakan. Suratnya surat ke-7 ayat ke-12, 13, 14, boleh dibaca. Surat ke-7 surat apa? Al-A'raf, Al-Anfal 8 tadi. Ada sebelah kiri paling atas tuh yang Quran cetakan Arabnya. Dapat? Tadi udah saya bacakan, tapi ini kita mau dengar. 12, 13, 14. Ya. Apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam? Iya, terus? Ketika aku menyuruhmu. Terus? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Lanjut. Allah berfirman, maka turunlah kamu dari surga, karena kamu tidak sepatutnya
sendiri di dalamnya, keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk yang hina. Iya. Gitu ya. Fama yakunu laka an tatakabbaru fiha. Maka hati-hati kesombongan. Sekecil apapun kata Rasulullah, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Enggak masuk surga orang yang mithqalu dzarrah, sebesar biji dzarrah, sebesar biji sawi, terjemahannya itu daripada kekufuran. Kesombongan, naudzubillah. Nah, salah satu bentuk kesombongan adalah apa? Ketika seseorang mulai menghina orang lain, hati-hati, ya. Maka kata Allah, la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'. Ini ayat ini uniknya itu laki-laki dan perempuan dua-duanya disebutin. Artinya apa? Ini laki dan perempuan sama-sama mendapatkan stressing yang sama. Penguatannya. Ya. Bukan sifatnya umum tapi juga dikhususkan. Ya. Jangan sampai itu ada kesombongan sedikit pun, karena itu salah satu virus yang akan membuat orang lain tuh nggak suka. Ya. Allah saja nggak suka. Orang sombong aja nggak suka terhadap orang yang sombong. Bener nggak? Ini ada orang sombong nih, ya kan? Tahu-tahu ngelihat ada orang yang sombong, seneng nggak? Enggak, orang sombong aja nggak seneng dengan orang yang sombong, ya kan? Karena emang itu sifat yang orang nggak pasti nggak suka. Lawan sombong adalah tawadhu. Wadhu'ah itu artinya jatuh, ya, meletakkan. Artinya merasa rendah, bukan rendah diri, tapi rendah hati. Ya. Nabi Musa itu begitu rendah hati dia. Mengakui itu kelebihan sahabatnya Harun. Huwa afsahu minni risanan. Kalau dia itu lebih fasih bahasanya daripada saya. Ini Masya Allah. Ya kan? Jadi ketawaduan itu insya Allah akan menghadirkan tuh kemuliaan. Tapi kesombongan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala tadi, innaka minas saghirin, pasti akan menghadirkan kehinaan. Jangankan orang lain, kita sombong sama pasangan hidup kita juga nggak suka deh. Begini aja nggak bisa, wah hati-hati itu. Ya, kalimat yang udah mulai itu kadang-kadang mulai merendahkan. Ya, mudah-mudahan. Ini masih ada beberapa, ya. Tapi sekali lagi jangan sampai panjang kemudian kita nggak amalkan. Semangatnya itu adalah ini menjadi panduan buat kita. Ya, Insya Allah bulan berikutnya nanti kita lanjutkan. Ya, masih bicara tentang bagaimana nikmat ini harus senantiasa kita jaga. Ya. Sampai nanti juga insya Allah kita bahas bagaimana hal-hal yang kecil tapi yang akan menguatkan ukhuwah di antara kita. Mudah-mudahan juga itu menjadi bahasan kita. Untuk sementara ini kajian kita mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan kita semua. Semangatnya adalah kita jaga hablum minallah dan juga kita jaga hablum minan nas. Duribat alaihimud dillatu aina masukifu. Manusia akan diliputi oleh kehinaan dimanapun dia berada. Illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Itu ada dalam surah Ali Imran, kecuali dia menjaga hubungan dengan Allah dan juga menjaga hubungan dengan manusia. Di antara yang kita jaga nilai-nilai ukhuwah di antara kita, paling tidak sudah ada dua dari Al-Qur'an. Yang pertama adalah tabayyun, enggak mudah kita terprovokasi, enggak mudah kita memberikan informasi-informasi yang kita enggak tahu kejelasannya. Yang kedua adalah menghindarkan diri dari merendahkan orang lain atau menghina mereka. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh